Halo teman-teman semua, kita sebagai manusia pasti setiap hari butuh yang namanya air. Nah, di sini ada dua botol, satu botol yang besar sama satu botol yang kecil. Kalau teman-teman pergi seharian keluar misalnya, kira-kira teman-teman akan bawa botol yang mana? Nah, untuk paham lebih banyak tentang hal tersebut, yuk kita bahas. Kalau teman-teman beli air, biasanya di supermarket ada ukurannya. Biasanya ukurannya 600 ml untuk yang sedang atau 1,5 liter untuk ukuran yang besar. Nah, ada anjuran untuk teman-teman setiap hari minum kira-kira 8 gelas atau kira-kira misalnya minum 2 liter sehari. Nah, tapi ada beberapa orang yang menyanggah hal tersebut yang bilang bahwa sebenarnya kita butuh lebih dari 2 liter, tapi bukan dari air aja, tapi dari makanan dan minuman. Nah, saya nggak akan bahas lebih jauh mengenai hal itu ya, teman-teman nanti bisa lihat di description. Saya akan taruh linknya di sana untuk teman-teman tahu lebih jauh. Tapi yang saya mau bahas adalah liter tuh maksudnya apa sih gitu ya. Nah, teman-teman saya rasa cukup familiar dengan satuan panjang ya. Kalau teman-teman dulu dari kecil terus habis itu makin lama makin tinggi, itu teman-teman ukur nunggu kapan aku tambah tinggi. Nah, itu satuannya adalah meter ya. Meter kalau diturunkan, teman-teman tahu ada tangganya dari yang paling tinggi kilometer sampai yang paling bawah milimeter. Nah, selanjutnya teman-teman belajar satuan luas. Satuan luas itu karena ada dua sisi jadinya meter pangkat 2. Sekarang yang akan saya share ini adalah satuan volume. Karena ada 1, 2, dan 3 itu, maka dari itu satuannya adalah meter pangkat 3. Nah, liter itu dapatnya dari mana? Liter itu adalah 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Nah, di video ini nggak berpanjang-panjang, saya mau bagiin tentang gimana sih cara kita ngitung volume. Kalau di botol yang seperti ini, yang bentuknya udah kompleks, saya sendiri juga nggak gitu tahu caranya. Untuk tahu, mesti belajar lebih jauh lagi di bidang teknik, gitu ya. Nah, tapi untuk bangunan-bangunan yang sederhana itu gampang banget sebenarnya ngitungnya ya. Jadi pertama, kalau teman-teman lihat ini contoh bangun ruang yang sederhana, yang nggak terlalu kompleks ya. Jadi ada balok, ada kubus, ada tabung, ada kerucut, ada limas, dan seterusnya ya. Nah, cara ngitung volume sebenarnya gampang banget. Rumus dasarnya adalah volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Ini rumus dasar dan berlaku untuk semuanya. Tapi tunggu dulu, karena masih ada detail yang kita harus bahas ya. Dan di sini saya udah tandain dengan warna. Yang warna biru adalah bangun-bangun yang alas dan tutupnya itu sama. Contohnya misalnya kubus, alasnya bentuknya persegi, walaupun ini gambarnya sedikit miring, tapi bawahnya itu adalah persegi. Dia miring karena menunjukkan itu kubus gitu ya. Lalu atasnya juga persegi. Nah, ini adalah bangun ruang yang tutup dan alasnya sama. Itu yang saya tandain dengan warna biru. Contoh lain adalah tabung, alasnya ke lingkaran, tutupnya lingkaran. Ini balok, alasnya persegi panjang, tutupnya juga persegi panjang. Nah, sementara itu ada yang mengerucut. Contohnya misalnya kerucut, alasnya lingkaran, lalu ke atas dia mengerucut ke satu titik. Yang di kanan pun juga sama. Ini adalah namanya limas segi 4. Alasnya segi 4 dan dia mengerucut. Teman-teman nggak usah terlalu pusing sama nama. Ingat aja ada yang alas dan tutupnya sama, ada yang mengerucut. Ini kalau kita mau kerjain yang namanya volume ya. Kembali lagi, volume itu adalah luas alas dikali tinggi bangunan. Kalau misalnya luas alasnya dan tutupnya sama, itu rumusnya sama. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi bangunan. Tapi kalau misalnya untuk bangunan yang mengerucut, dia harus dikali 1/3. Ini adalah contoh soal yang akan saya bantu kerjain supaya teman-teman lebih paham gimana cara ngitung volume. Jadi ini seperti yang tadi saya udah bilang, ada dua bangun. Di sini ada tabung yang di kiri dan ada kerucut yang di kanan. Tabung itu yang alas dan tutupnya sama. Kerucut itu adalah alas dan bangunannya mengerucut ke atas. Nah, cara menghitung volume sebenarnya simple. Ingat, rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Bedanya adalah kalau yang tabung karena alas dan tutupnya sama,
dia cuma luas alas dikali tinggi. Tapi kalau kerucut, karena dia mengerucut lebih kecil dari tabung, dia harus dikali 1/3. Nah, kebetulan ini di sini tabung, luas alasnya adalah luas lingkaran. Luas lingkaran berarti rumusnya adalah Pi dikali R kuadrat dikali tinggi bangunan. Jadi ini dihitung hasilnya adalah 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 15 dengan satuannya cm. Hasilnya berarti dicoret 1, dicoret 2, 22 dikali 7 berarti 154 dikali 15 cm kuadrat cm. Ini luas alasnya 154 dan tinggi bangunannya 15. Hasilnya adalah 154 2310 cm pangkat 3. Ya. Nah, yang kerucut sama alasnya bentuknya lingkaran, jadinya 1/3 dikali Pi dikali R pangkat 2 dikali tinggi bangunan. Lalu jadinya 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali tinggi bangunannya 15 cm. 3 dicoret sama 15 jadi 5, 7 coret sama 7 jadi sisanya 22 dikali 7 dikali 5. Hasilnya adalah 154 cm kuadrat dikali 5. 5 dikali 1 5, 5 dikali 5 25, 5 dikali 4 7. Jadi hasilnya 770 cm pangkat 3. Oke, ingat cm pangkat 3 adalah satu tangga di bawah desimeter pangkat 3. Kalau naik 1 ke desimeter pangkat 3 atau kita mau pindahin ke liter, berarti harus dibagi 1000 walaupun cuma naik satu tangga. Oke, sekian pembahasan mengenai cara menghitung volume. Semoga memudahkan buat kalian semua. Nah, berkaitan dengan materi ini, kalau teman-teman tahu, di Jakarta sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ada jembatan yang baru dibangun, yaitu jembatan Simpang Susun Semanggi. Nah, nanti saya akan taruh linknya di description, teman-teman boleh cari tahu juga. Nah, ini Simpang Susun Semanggi ini berkaitan erat dengan yang namanya bangun ruang. Nah, teman-teman bisa temukan di artikel tersebut bahwa ada pernyataan bahwa Simpang Susun Semanggi ini harus dibikin secara presisi. Jadi, proses pembuatannya adalah mereka membuat segmennya dulu, mereka membuat bagian-bagiannya dulu di pabrik, lalu dibawa ke lokasi dan dipasang. Jadi dirakit kurang lebih kayak Lego gitu ya. Nah, teman-teman bisa bayangin dong, kalau misalnya ukurannya nggak presisi, kepanjangan, pasti jembatannya jadinya nggak bagus. Atau kalau bukan hanya nggak bagus, bisa juga jadi nggak kuat gitu ya. Nah, kalau teman-teman tanya, gimana sih cara bikin Simpang Susun Semanggi? Ya, saya juga nggak bisa menjawab secara pasti gitu ya. Ada orang yang lebih ahli, dan kalau misalnya saya mau lebih ahli ke sana, saya harus belajar. Tapi paling nggak, teman-teman belajar dasarnya bahwa ini bukan sesuatu yang tidak terpakai di dunia. Ini adalah salah satu bahan yang terpakai, dan pengembangannya itu punya manfaat buat orang banyak. Kira-kira itu aja. Saya akan taruh Instagram di sini. Jika teman-teman ada yang mau tanya, ada soal yang kesulitan, teman-teman mau tanya, nanti kita mungkin akan bikin satu video yang ngebahas soal-soal gitu ya, yang ngebantu teman-teman untuk belajar selama masa kita belajar di rumah ini. Sekian video dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Thank you for being you. Bye-bye.